pagi Bunda Rina. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih karena kemarin sudah diperbolehkan untuk observasi di kelas Bunda Vivin. Ya. Sama-sama. Untuk selanjutnya ini mau ngobrol sedikit tentang bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bunda Vivin. Kira-kira menurut Bunda Vivin itu bagaimana, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana menurut? Baik, terima kasih Bunda Rina. Saya pribadi ya, merasa cukup berhasil ya. Apa yang sudah saya rencanakan itu dalam RPP dan modul ajar itu sebagian besar terlaksana dengan lancar, dan bahkan banyak hal yang saya senang itu saya menemukan sesuatu strategi baru gitu kan. Ketika melakukan rencana saya, ternyata asik ya seperti ini, atau ternyata lebih baik kalau seperti ini gitu. Yang menurut saya cukup berhasil ya. Jadi istilahnya sudah puas gitu ya istilahnya dengan pembelajaran yang kemarin itu ya, karena sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kalau saat ini kita akan merefleksikan kalau dari Bunda Vivin sendiri dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, kira-kira apa saja yang bisa direfleksikan oleh Bunda Vivin? Mengacu pada tujuan pembelajaran saya kemarin ya. Saya kan ingin meningkatkan kemampuan anak untuk berpikir kritis, terus juga untuk bisa lebih mandiri dan lebih percaya diri ya, memecahkan setiap persoalan yang dihadapi, lalu juga melatih emosi mereka supaya bisa mengendalikan emosinya gitu. Mengacu pada tujuan itu, saya rasa apa yang saya lakukan, pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu cukup bisa untuk mengajak anak-anak melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan tadi. Jadi saya memberi ukuran itu kalau anak sudah bisa antri, kalau anak sudah bisa memberikan kesempatan pada teman untuk cerita atau untuk mengungkapkan pendapat dan dia bisa mendengarkan, itu ukuran bagi saya untuk dia sudah mencapai tujuan yang saya harapkan. Ya, sejauh itu benar. Baik, jadi apa yang telah direncanakan itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Jadi dan anak-anak juga istilahnya menikmati gitu ya. Luar biasa sekali ya, bilang itu kemarin sudah pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan juga kalau sudah sesuai dengan tujuan, kemudian apa yang diharapkan sudah tercapai ya. Kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu kemarin juga direncanakan berpikir kritis seperti itu. Kemarin apakah nampak juga seperti itu di pembelajaran yang dilaksanakan? Ya, kemarin juga dari juga lihat ya, itu sebenarnya spontan ya. Saya malah justru ternyata anak-anak bisa waktu kegiatan kan kemarin saya buka dengan tiket masuk itu ya. Saya minta anak-anak untuk sebutkan nama binatang air ya yang mereka tahu gitu ya. Itu sebenarnya di situ aja. Saya awalnya berencana hanya itu untuk asesmen awal ya, sejauh mana mereka tahu informasi tentang binatang air. Terus waktu di kelompok besar, tadinya saya mau buat kelompok kecil tapi ternyata ketika di kelompok besar itu lebih asik gitu. Jadi muncul itu tadi saya yang bilang ada strategi baru ketika saya
ya asik nih anak-anak diajak memperagakan gerakannya nih. Spontan aja waktu itu. Jadi memang itu tidak tertulis di dalam RPP, tapi ketika itu dilakukan itu ternyata masuk juga dalam area pengembangan yang saya buat ya. Jadi ketika mereka sudah punya satu-satu dalam benaknya binatang air, terus coba lakukan gerakannya gitu kan. Itu menolong mereka berpikir ya, berpikir kritis tadi ya. Jadi tidak ada, waktu itu memang benar-benar mereka berpikir gaya ini gimana ya jadi kepiting, gimana ya jadi apa kan hiu atau kan paus itu, dan itu di luar ekspektasi dan malah mereka bisa membuat gerakan yang lucu-lucu dan benar-benar apa ya, itu sampai ada temannya yang kemarin kesulitan menebak udang gitu. Jadi saking kerennya mereka dan itu sungguh saya tidak ngajari ya, maksudnya belum spontan saat itu baru terpikir ternyata memang masuk ya. Jadi area pengembangan yang saya harapkan untuk meningkatkan kritis, terus juga mengungkapkan pendapat ya. Jadi mereka juga itu masuk terus gerakan motor kasar mereka juga bergerak juga. Akhirnya temannya ikut gerak gitu. Semua terjadi dengan alami. Alami natural sekali ya, baik sekali. Nah, jadi untuk di area pengembangan yang tidak dicapai itu tadi sudah disebutkan kalau sudah berjalan dengan baik juga gitu ya. Jadi anak-anak menikmati ya, senang ya Bu Pipin tadi ya. Ini saya akan juga menyampaikan beberapa catatan dari apa yang telah saya amati saat berada di kelas Bunda kemarin itu ya. Dari awal itu saya melihat bahwa anak-anak semangat, kemudian mau mulai masuk di dalam kelas itu Bunda Pipin mengajak untuk baris, kemudian ada permainan tiket masuk itu ya. Nah kemudian tiket masuk itu anak-anak menyebutkan salah satu nama binatang di air. Nah kemudian saya juga melihat respon dari anak-anak itu sangat antusias sekali ya. Jadi mereka semangat, kemudian ada yang sampai tidak bisa menahan kepengen disebutkan gitu ya, kemudian sampai wah nanti takutnya malah diambil sama temennya gitu, jadi dia bingung harus berpikir lagi ya. Nah memang terlihat anak-anak itu banyak yang bisa cepat, cuman ada yang masih berpikir apa ya gitu, masih menebak-nebak, tetapi itu dapat berjalan dengan baik saya lihat kemarin. Kemudian saat masuk itu juga anak-anak sudah energinya sudah mulai, istilahnya kalau mesin itu udah panas gitu ya, jadi mereka udah semangat. Kemudian saat Bunda Pipin mengajak untuk kita buat lingkaran, kemudian anak-anak mengambil kursi masing-masing dan duduk di situ. Di sini ada catatan saya, Bunda Pipin juga mengajak untuk anak-anak itu berpikir untuk tempat duduk yang bergantian, selang-seling cowok cewek ya. Ini juga menarik juga ya. Jadi anak-anak juga berpikir bagaimana cara memecahkan suatu masalah bersama gitu. Kemudian kesepakatan kelas juga tidak lupa disampaikan oleh Bunda Pipin ya. Betul ya. Jadi untuk anak-anak harus tetap tenang, kemudian mendengarkan, sayang teman, seperti itu. Jadi sudah memberikan istilahnya anak-anak itu diingatkan kembali untuk keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut ya. Kemudian selanjutnya lagi juga anak-anak diajak untuk bergerak sesuai dengan binatang air yang disebutkan gitu ya, tapi di dalam suatu permainan tebak gerakan gitu. Nah itu anak-anak sangat senang sekali kelihatannya, jadi sangat antusias sekali untuk menebak
menebak gerakan dari temannya itu ya. Iya. Kemudian saat istilahnya mendapat giliran untuk bergerak juga dengan semangat seperti itu menurut catatan saya. Di sini saya juga mencatat Akira kemarin itu paus biru katanya ya, kemudian Luna itu lumba-lumba ya, Arlan hiu megalodon gede sekali, Adelita udang, Nathan koi, Rafael desain kepiting, terus ada yang udang juga kemarin itu ya. Jadi ternyata anak-anak itu secara natural alami itu juga secara ini sangat unik gitu ya. Jadi di luar, memang saya kemarin juga lihat ternyata luar biasa ya anak itu ya. Iya, seperti itu. Dan itu tentunya kan nggak mungkin kalau kita ngajari dulu bentuknya kayak gini, kadang kita aja orang dewasa kan nggak mungkin ini itu sesuai catatan. Mengenal ikan ya, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu mengenal ikan dengan buku ya, buku cerita. Itu ada dengan judul kalau kemarin itu ikan unik gitu ya bunyinya. Jadi di situ ada banyak macam-macam ikan. Kemudian ada nama-nama ikan yang dicetak berbeda warna. Nah, di situ Bunda Vivi mengajak anak-anak untuk mencari sebanyak-banyaknya itu ya. Nah, kemudian tentang cerita ikan arwana ya. Itu ikan sempat disampaikan Bunda Vivi juga, ikan papak arwana itu menyimpan telur anaknya itu dalam mulutnya, seolah-olah dia makan ya. Padahal itu ternyata melindungi ya, dijaga. Dan dari situ juga ada nasihat juga, karena ternyata seorang orang tua atau papa itu rela untuk puasa ya, betul sekali. Kemudian ikan lentera. Nah, ikan lentera itu tinggal di laut yang dalam, makanya dia ada lautnya. Kemarin juga ada anak yang tanya PLN itu ya, sampai ke PLN juga, apakah itu lampunya seperti lampu PLN seperti itu. Itu juga masuk dalam catatan saya. Kemudian untuk selanjutnya Bunda Vivi menyampaikan penjelasan tentang kegiatan hari ini ya. Kemarin ada beberapa kegiatan, ada menggunting dan lain sebagainya begitu. Kegiatan kemarin itu banyak sekali yang dapat kita ambil ya. Jadi untuk Bunda Vivi sendiri juga sudah merasa kalau istilahnya tujuan sudah tercapai gitu ya. Dengan strategi-strategi yang disiapkan kemarin itu, apakah juga dapat berjalan dengan baik kira-kira? Nah ini saya juga menemukan ada satu hal yang di catatan buat saya yang satu refleksi juga. Setelah mereka itu pembukaan seperti tadi yang saya ungkapkan, akhirnya saya beri aktivitas. Terus salah satu aktivitasnya kan menulis tentang air ya. Itu pun ternyata dari situ saya bisa memiliki catatan lagi, ada anak yang belum begitu muncul minat untuk menulis. Jadi ada yang minatnya besar sekali, jadi dia bisa menemukan sampai 15 macam ya di buku itu kan. Saya sediakan satu buku yang di buku itu ada nama-nama binatang air, sudah tersebut di situ, dan sudah ada warna pembedanya. Jadi anak-anak tinggal mencari, mencontoh tulisan. Anak yang bersemangat itu langsung cepat banyak. Tapi saya lihat ada dua anak ya yang masih merasa belum berminat. Jadi udah, kalau tidak sebanyak ini bagaimana? Terus dia ya akhirnya saya ya menemukan ya. Jadi ada juga anak yang ternyata minatnya belum, kesiapan belajarnya untuk menulis itu belum begitu muncul. Jadi saya memang harus kasih porsi sesuai dengan minatnya. Jadi memang
juga ya di Iya. dalam pembelajaran itu Iya. ya. Dan kemudian untuk dari apa yang telah dilakukan kemarin dan yang telah dibuka oleh Bu Bibi itu kira-kira strategi apa untuk kedepannya gitu. Dari situ saya catat hal-hal yang tadi cukup excited buat anak itu apa aja, itu pasti nanti akan saya ulang ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya atau tema-tema yang berikutnya. Lalu untuk tadi ketika saya menemukan ternyata ini sudah cukup untuk sekelompok anak ini, tapi ini terlalu berat untuk sekelompok anak ini. Jadi saya mau untuk pembelajaran selanjutnya besok itu ketika saya memberikan kegiatan materi itu akan saya sesuaikan dengan kesiapan belajar setiap anak. Jadi misalnya kalau yang sudah siap sekali, bisa mereka saya kasih tantangan lebih ya. Jadi bagaimana kalau 10 sampai 15 kata tulis, kalau mereka sanggup ya lakukan. Kalau untuk yang belum siap, saya akan tanya mau sampai berapa. Kalau mereka sebutkan mau sampai 5, oke 5, kerjakan 5, tapi dengan baik. Ketika 5 selesai, saya akan tanya lagi. Bagaimana kalau ditambah lagi, sanggup, bisa, mau gitu. Kalau dia bilang tidak cukup ya sudah, kalau dia mau bilang lagi, saya akan tambah sedikit ya, seperti itu. Baik, jadi untuk rencana tindak lanjutnya ke depan itu tadi ya, jadi akan memberikan istilahnya kegiatan ke anak itu sesuai dengan minat gitu ya, kesiapan belajar dari masing-masing anak. Kemudian untuk rencana tindak lanjut ini kira-kira akan dilaksanakan kapan setelah apa yang dilakukan? Segera ya, setelah saya dapat data-data ini, segera nanti akan saya lakukan karena itu menjadi refleksi ya buat saya. Ternyata harus membenahi pembelajaran saya dengan melihat potensi atau kesiapan atau minat belajar anak itu. Jadi segera, jadi besoknya mungkin ketika kegiatan dalam FWP sudah saya rancang, itu nanti akan saya terapkan ke anak itu sesuai dengan minat mereka yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih banyak Bu Bibi untuk obrolan kita hari ini. Jadi kita mengulas tentang apa yang telah kemarin pembelajaran yang telah dilakukan Bu Bibi itu sungguh luar biasa. Banyak hal yang ditemukan juga ya, tadi disampaikan, juga ada muncul strategi-strategi secara alami juga, dan anak ternyata menikmati itu. Semoga ke depan dapat lebih baik lagi, dan juga apa yang sudah direncanakan untuk tindak lanjut ini dapat berhasil gitu ya Bunda Bibi. Amin. Terus semangat, nanti kalau sudah terlaksana bisa nanti kita sharing-sharing lagi untuk kemajuan bersama. Siap, terima kasih banyak Bunda Bibi. Sama-sama. Tuhan memberkati. Amin.